Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Kasafideli dari kelas 12 IPS 1 absen 20. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang peran KPK dalam menjamin keadilan dan juga perdamaian. Sebelum masuk ke perannya, kita masuk dulu ke pengertiannya. Jadi, KPK atau singkatan dari Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, komisi ini juga bersifat independen sehingga tidak terpengaruh oleh kekuasaan manapun dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Nah, contoh bentuk atau jenis dari tindak pidana korupsi, misalnya kerugian dalam keuangan negara, suap menyuap, dan juga penggelapan dalam jabatan, dan masih banyak lagi. Nah, komisi ini juga didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jadi, KPK ini bertujuan untuk mengatasi, menanggulangi, dan juga memberantas korupsi. Jadi, untuk mencapai tujuan tersebut, KPK memiliki beberapa tugas sebagai berikut ini. Yang pertama, koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, melakukan penyidikan, dan juga penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Yang keempat, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Dan yang terakhir, melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, selain memiliki tugas, KPK juga memiliki wewenang. Yang pertama, mengkoordinasi penyidikan, dan juga penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Yang kedua, menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, meminta laporan mengenai kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi terkait. Yang keempat, melakukan pertemuan dengan instansi yang berwenang dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan yang terakhir, meminta laporan instansi terkait pencegahan tindak pidana korupsi. Nah, untuk menjalankan tugas dan wewenangnya, KPK ini berpedoman terhadap asas-asas berikut ini. Yang pertama, asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dalam menentukan kebijakan, menjalankan tugas dan wewenangnya. Lalu yang kedua, asas keterbukaan, yaitu asas membuka diri kepada masyarakat dalam memperoleh informasi yang jujur, dapat dipercaya, dan tidak diskriminatif terhadap kinerja KPK dalam melakukan tugas dan wewenangnya. Lalu yang ketiga ada asas akuntabilitas, yaitu merupakan asas yang menentukan setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan KPK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keempat, ada asas kepentingan umum, yaitu merupakan asas yang mengutamakan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan juga selektif. Lalu yang terakhir ada proporsionalitas, yaitu asas yang memiliki keseimbangan antara menjalankan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan juga kewajiban KPK. Nah, jadi kesimpulannya, KPK dalam menjaga keadilan yaitu mengadakan sidang terhadap tersangka yang dituduh sebagai koruptor. Jadi KPK juga menentukan siapa saja yang terkait dalam kasus tersebut dan berapa lama dia dihukum, tentu saja berdasarkan data dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan dalam menjamin kedamaiannya, KPK ini segera bertindak dalam kasus-kasus yang dituduhkan sebagai kasus korupsi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.